Halo semuanya, apa kabar? Jadi suaraku agak-agak ini ya, kayak kayak ngejazz gitu. Saya sekarang lagi COVID ya, corona, akhirnya kena juga dan tes juga. Jadi kali ini bener-bener for sure. Sebelumnya saya pernah juga, coba karena nggak tes nggak tahu benernya. Tapi sekarang karena saya udah tes jadi tahu kalau misalkan ya ini COVID. Jadi sebelum ini tuh saya pernah juga sakit tenggorokan dan juga itu, tapi nggak terlalu parah kayak gini gitu loh. Ini bener-bener berasa nggak nyaman banget gitu. Tapi yang waktu itu saya tuh sama suami itu berdua juga, saya sama suami itu sampai hilang penciuman. Jadi kayaknya udah pasti sih itu COVID kayaknya, sampai hilang penciuman. Tapi cuma kita nggak ngetes sih gitu. Hilang penciuman, kita juga nggak nyadar kalau kita hilang penciuman. Baru nyadar tuh pas Pampers Attila kok nggak bau ya gitu, kayak terus Attila bisa kan kalau Attila kan kita tahu gitu, engeh gitu kan ya. Waktu yang habis liburan yang di itu pantai itu pas November lalu, kok Attila kita nggak ketahuan gitu. Biasa kan kecium gitu loh. Itu sih yang bahaya kalau hilang penciuman, jadinya anak kapan nya kita nggak ngerti. Terus makanan juga busuk nggaknya atau gimana ya, rusaknya kan dari penciuman. Itu juga nggak bisa kemarin waktu itu sempet. Tapi yang kali ini saya cuma benar-benar sakit pure, sakit tenggorokan doang. Nafas biasa aja, mampet aja, tapi nggak, masih bisa nafas, masih bisa cium. Makanan juga masih so far masih berasa aja. Jadi ini hari yang parah. Jadi dari hari Minggu lah ya, saya hitungnya Minggu atau Sabtu malam kali, Sabtu malam. Jadi udah 5 hari saya begini. Kita lihatlah akan seperti apa. Tesnya sih nggak di rumah sakit, nggak PCR. Jadi saya beli alatnya sendiri di apotek gitu. Harganya 100 lira, mungkin sekitar 80 ribuan rupiah. Kalau misalkan itu tes sendiri dan ternyata COVID. Kebetulan Attila udah saya kirim ke mertua, terus udah gitu suami juga kebetulan lagi dinas, jadi nggak di rumah juga. Jadi saya beneran sendiri di rumah, untungnya karantina sendiri, isolasi sendiri. Ini saya lagi ngapain? Saya lagi jemur. Kebetulan matahari paginya di sini, jadi saya jemur dulu biar berasa enakan. Ini kayak udah enakan ya, udah mulai keringetan, suara juga udah mendingan gitu. Jemur dulu supaya banyak vitamin D-nya. Kena dari mana saya juga nggak tahu ya sebenarnya. Jadi kayak apa ya, nggak ngerti sih sebenarnya kena dari mananya. Tahu ya. Tapi sebenarnya saya emang udah kecapean juga. Kayak ini banyak faktor sih sebenarnya. Jadi salah satunya adalah saya udah kecapean juga waktu itu sama Attila berenang terus gitu, ikutin Attila terus kan, kegiatannya aktif banget, ikutin anak, capek. Mungkin karena kecapean juga jadi kayak lebih riskan, lebih sensitif gitu kali buat kena, mungkin ya, nggak ngerti deh. Jadi emang udah capek dulu, udah agak nggak enak badan tuh sebenarnya dari Rabu, tapi cuma masih kayak ya udah lemes aja gitu loh. Tapi pas hari Sabtu malamnya saya mulai ngerasa tenggorokan saya nggak enak gitu. Tapi saya mikirnya sih sebetulnya lebih karena apa ya, apa karena saya banyak makan kerupuk, MSG-an, terus makan yang micin-micinan gitu, apa karena itu saya mikirnya kayak gitu awalnya. Jadi nggak terlalu mikir banget, tapi begitu makin hari kok makin berasa nggak enak gitu. Biasanya saya di Turki tuh jarang banget sakit kawan-kawan, beneran jarang, nggak pernah sakit sampai antibiotik, nggak pernah sakit sampai ke dokter beneran. Jadi puji Tuhan banget, sampai kemarin tuh bener-bener pertama kali saya akhirnya sakit ke dokter minta antibiotik. Baru pertama kali setelah saya tinggal 5 tahun kayak di sini, 4 tahun atau 5 tahun, 5 tahun di sini. Jadi ini pertama kali, jadi super shock sebenarnya. Terus karena emang angkanya di Turki tuh lagi tinggi juga, makin lama makin naik gitu. Jadi dokter udah nyarin saya buat tes itu. Jadi tes ternyata benar COVID positif kemarin. Ya udah deh langsung isolasi sendiri. Jujur buat ngomong juga sebetulnya susah. Jadi ini kayak saya ambil minum aja. Banyakin minum.
Jadi kalau di Indonesia kan kayaknya obatnya banyak, terus kayak ada oh ini obat COVID gitu ya. Kalau di sini nggak ada kayak gituan kawan-kawan. Jadi kemarin juga saya bilang dokter, pas udah ketahuan positif juga dokternya cuma bilang ya udah kamu tahu sendiri kan di COVID tuh nggak ada obatnya. Jadi kamu apa ya gejalanya apa, kamu minta obat apa gitu. Malah kayak gitu, jadi kayak bingung juga pasti gituin kayak gimana nih gitu. Tapi akhirnya aku coba kayak minta maksudnya si dokter itu apa yang kamu rasakan gak nyamannya itu yang kita obati gitu loh. Kayaknya misal kan COVID banyak banyak gejalanya kan ya. Kayak gejala mungkin hidung mampet kah atau batuknya kah yang nggak nyaman gitu. Kalau saya sakit tenggorokan ya, radang tenggorokan saya yang nggak nyaman. Akhirnya beliau kasih obat juga. Jadi ada antibiotik, terus vitamin D sama buat kayak painkiller gitulah. Kalau buat kayak demam, kayak paracetamol gitu. Jadi ini dia obat-obatnya yang dikasih. Jadi ini vitamin D. Ini kayak kayak begini bentukannya. Dalamnya kayak apa ya dok? Kayak ini kayak minyak ikan gitu dalamnya, maksudnya kayak kapsul yang lembek gitu. Ini satu kapsul aja buat seminggu, jadi satu kapsul seminggu doang ini. Jadi karena kayak gede juga ini vitamin D gitu. Jadi kayak makan obatnya nggak terlalu banyak sebenarnya. Jadi ini sekali doang, saya udah makan sekali, berarti minggu depan lagi ini. Terus ini antibiotiknya sehari satu doang, sedangkan di dalam itu cuma ada 3. Jadi kayak kemarin saya udah minum satu hari, terus udah gitu hari ini sama besok udah nggak ada lagi. Terus sama ini jadi ini yang saya bilang tadi ini paracetamol, tapi juga untuk kayak painkiller gitu. Ini diminum kalau kayak berasa sakit atau pusing atau demam. Jadi ini kayak kalau saya baca itu minimal 4 jam sekali ambilnya, minumnya boleh sehari 4 kali doang kalau paling maksimal gitu. Jadi kalau sakit doang sih minum ini. Ini kayak redoxon gitu kawan-kawan, jadi kayak bentukannya harus diinin ke air kayak gini, redoxon gitu. Terus ini kemarin saya dari dokter puskesmas doang sih sebenarnya. Jadi semoga sih mempan dan ampuh aja sih. Udah agak baikan sih sebenarnya, cuma radang tenggorokannya masih berasa banget, masih kayak harus banyak istirahatnya. Terus ini kemarin saya tes sendiri ini, jadi beli di apotik sebenarnya. Jadi kalau buat yang ini bisa beli di apotik juga kawan-kawan. Harganya 100 kemarin yang saya beli, 100 lira, sekitar 80 ribuan rupiah. Terus ya udah saya habis beli duduk di depan apotiknya, coba ingin sendiri. Jadi ada beginiannya, tes buat ininya, ada beginiannya. Mungkin pernah juga kali ya, ada yang pernah cobain. Saya baru pertama kali sini tes sendiri. Kemarin sekali di rumah sakit itu, tapi waktu itu masih negatif saya. Jadi cuma parno doang kemarin, yang ini bener-bener. Jadi ini sendiri dicolok-colok sendiri, terus udah dia dikocok, tetesin. Ini nggak nyampe 15 menit, bentar aja udah keluar si angka 2-nya gitu, bukan angka 2, garis 2-nya positif. Jadi begitulah kenapa saya belum bisa ngupload video baru, karena emang belum baikan gitu, lagi nggak enak badan selama ini. Jadi harap dimaklumi. Ntar kalau udah ada tenaga lagi, udah sembuhan, saya akan upload video lagi. Videonya masih banyak, videonya yang belum saya upload. Pengen banget saya cepet edit, cepet sharing ke kalian semua. Puji Tuhannya juga Atila juga mau gitu disuruh nginep. Jadi awalnya juga sempet kayak nggak mau nginep, tapi akhirnya karena emang udah terpaksa juga sayanya sakit gitu, jadinya harus diinepin. Puji Tuhan dia sekarang enjoy nginep di sana sama neneknya. Jadi salah satu yang bisa disyukuri juga, anak bisa dititipin. Terus juga syukurnya juga saya nggak nularin ke orang tua, nggak nularin ke anak, nggak nularin ke suami juga. Jadi gitu. Ya semoga sih mereka juga sehat-sehat aja.
So far sih nggak ada masalah, nggak ada gejala sama sekali di mereka. Jadi semoga berlanjut kayak begini, mereka sehat-sehat aja, biar saya aja yang kena kayak gini sakit. Saya ngerasa kalau dengan berjemur tuh kayak ngebantu, kayak agak enakan dikit deh, karena mungkin keringetan juga kali yang nggak ngerti. Jadi kayak saya terus berjemur aja dulu. Rumah sebenarnya udah kayak acak-adul karena saya nggak ada tenaga buat rapiin. Saya juga waktu pas kemarin pas hari Minggu juga rencana pikir udah enakan gitu, hari Minggu atau hari Senin saya pikir udah enakan, saya mau rapiin rumah, malah lemes gitu. Jadi ya setengah kerjaannya nggak jadi kerja. Ini dapur masih belum keberes-beres dari kemarin, ya kan. Tapi kayak hari ini mungkin saya agak enakan, saya mungkin akan rapiin ini, soalnya udah berantakan. Jadi gitu kawan-kawan, vlog kali ini pengalaman COVID di Turki sendirian, isolasi karantina sendiri. Soalnya di Turki udah nggak ada kayak harus wajib karantina segala-gala gitu, udah nggak ada sih. Jadi kayak emang bebas aja, misalnya saya keluar boleh-boleh aja saya keluar sebenarnya. Cuma enggak lah, udah jangan sampai nyebarin lagi ke yang lain. Anyway, segitu aja vlog kali ini, pengalaman saya COVID, dan semoga semua yang nonton sehat-sehat semua, sehat juga yang nonton juga, keluarga juga semua sehat-sehat ya. Oke, see you di vlog berikutnya. Setelah saya agak enakan, harusnya sih udah, semoga sih minggu ini udah enakan ya. Dadah, terima kasih sudah menonton.